Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika untuk kalian di SD, SMP ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking HOTS ataupun non routine problem ya. Cocok untuk kalian yang juga berlatih untuk persiapan mengikuti seleksi lomba, kompetisi ataupun olimpiade matematika. Untuk teman-teman di SMA, tipe-tipe soal yang disajikan sangat cocok buat kalian untuk persiapan mengikuti tes skolastik UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ataupun untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes numerasi, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving math problem pada soal ke-46. Oke, perhatikan permasalahan yang diberikan ya. Suatu jam dipercepat secara konstan. Ketika diamati pada hari Minggu pukul 5.30, ternyata jam tersebut terlambat 5 menit. Sedangkan ketika diamati 3 hari berikutnya di hari Rabu pada pukul 23.30, ternyata jam tersebut lebih cepat 5 menit 48 detik. Pertanyaannya adalah kapan jam tersebut sesuai dengan jam normal. Jadi sekali lagi ada jam yang dipercepat secara konstan ya. Jadi ketika di pengamatannya pada hari Minggu 5.30, tentu ini menurut jam normal ya. Ternyata dia lebih lambat 5 menit. Tapi ketika diamati pada hari Rabu pukul 23.30, dia lebih cepat 5 menit 48 detik. Nah, tentu pada rentang hari Minggu pukul 5.30 sampai hari Rabu 23.30 itu ada saatnya jam yang dipercepat itu akan sesuai waktunya dengan jam normal. Nah, kapan itu terjadi? Ini adalah permasalahan yang harus kita pecahkan. Tentu sebenarnya permasalahan ini cukup sederhana ya, berkenaan dengan pemodelan yang kita berikan, dan kira-kira selesainya nanti mengarah ke bentuk apa ya. Oke, sekarang kita coba amati pada pengamatan jam normal ya, di hari Minggu pukul 5.30 sampai dengan hari Rabu pukul 23.30. Itu kalau kita hitung rentang waktunya, jadi misalkan Minggu 5.30 sampai Rabu 5.30, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ya. 3 kali 24 jam, 3 kali 24 berarti 72 jam. Di hari Rabu 5.30 sampai 23.30 berarti 23 dikurangi 5 berarti 18 jam. 18 jam ditambah 72 berarti rentang waktu pengamatan di jam normal adalah 90 jam. Sementara jam yang dipercepat, nah itu dia pengamatannya terlambat 5 menit di Minggu pukul 5.30 dan lebih cepat 5 menit 48 detik. Nah, berarti rentang waktu dari jam yang dipercepat itu lebih ya 5 menit ditambah 5 menit 48 detik berarti 10 menit 48 detik. Jadi rentang waktu pengamatan dari jam yang dipercepat itu lebih 10 menit 48 detik dibandingkan dengan waktu jam normal. Jam normalnya 90 jam, berarti jam yang dipercepat pada pengamatan yang sama 90 jam 10 menit 48 detik. Ini artinya bahwa jam yang dipercepat itu membutuhkan waktu 90 jam untuk lebih cepat 10 menit 48 detik. Atau kalau kita hitung dalam menit, berarti 10 menit ditambah 48/60, dibuat detiknya dibuat menit ya. 48/60 berarti 8/10. 8/10 ditambah, nah ini dibuat per 10 berarti 100/10. 100/10 ditambah 8/10 berarti 108/10. Jadi sekali lagi, jam yang dipercepat itu membutuhkan waktu 90 jam menurut ukuran waktu normal untuk bisa lebih cepat 108/10 menit. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang
Agar waktu yang ditunjukkan oleh jam normal dan jam yang dipercepat menunjukkan waktu yang sama, maka jam yang dipercepat harus mengejar ketertinggalan 5 menit di awal. Jadi karena startnya dia 5 menit lebih lambat, maka untuk mengejar agar nanti jam yang ditunjukkan dengan waktu normal sama, 5 menit ini harus dikejar oleh jam yang dipercepat. Nah, menggunakan ukuran-ukuran apa? Nah, sekarang perhatikan. Tadi jam normal itu memerlukan 90 jam. Ketika jam yang dipercepat itu leading berapa? Ya, 108/10 menit. Jadi jam normal itu memerlukan waktu 90 jam ketika jam yang dipercepat itu leading atau lebih cepat 108/10 menit. Sehingga berikutnya, karena tadi ketertinggalannya 5 menit di awal, jam normal butuh waktu berapa jam ketika jam yang dipercepat leading? Iya, 5 menit. Bisa dipahami? Jadi jam yang dipercepat itu leading 108/10 menit, butuh waktu 90 jam. Untuk mengejar ketertinggalan 5 menit dari jam yang dipercepat ini, karena dia lebih lambat 5 menit ketika pengamatan hari Minggu 5.30, maka jam normal butuh waktu berapa jam agar jam yang dipercepat bisa leading 5 menit untuk mengejar ketertinggalan. Sehingga setelah ketertinggalan 5 menit itu dicapai, maka jam normal dan jam yang dipercepat akan sama. Nah, kira-kira kita gunakan apa untuk memecahkan masalah ini? Jam normal perlu 90 jam. Jam yang dipercepat leading 108/10 menit. Jam normal butuh waktu berapa jam agar jam yang dipercepat leading 5 menit. Nah, kira-kira perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, tentu perbandingan senilai ya. Kali kalau rentang waktunya makin panjang, leadingnya juga makin lama ya. Kalau jam yang di normal itu makin pendek, tentunya leadingnya juga makin pendek. Artinya dia perbandingan senilai. Sehingga kalau kita buatkan perbandingannya, berarti 90/X ya. 90/X akan sama dengan 108/10 dibanding 5. Oke. Jadi 90/X sama dengan 108/10/5 ya. Nah, tentu dengan mudah maka kita bisa selesaikan permasalahan ini. 108 itu dibagi 90 dapatnya 12 ya. Ini karena dibagi berarti nanti 12/50. Ini dapatnya 10 ya. Jadi sekali lagi 108 sama 90 itu kalau dibagi 9 ini dapat 10 ya. Sementara 108 itu kalau dibagi 9 dapatnya 1, masih sisa 1, 18, 2 ya, 12 ya. Oke, sehingga nanti karena ini 12/10 dibagi 5 berarti 12/50. 50 kalikan silang berarti 500 sama dengan 12X, berarti X sama dengan 500/12. Masing-masing kalau dibagi dengan 4 ya, ini dapat 125, ini dibagi 4 maka dapat 3. Jadi X-nya 125/3. Kalau dibagi berarti 12 bagi 3 4, 5 dibagi 3 dapat 1, sisanya 2 ya. Berarti 41 jam, 2/3 jam. 2/3 berarti kali 60. 2 kali 60 120 dibagi 3 40 menit ya. Jadi sekali lagi, maka jam normal memerlukan waktu 41 jam 40 menit ya, agar jam yang dipercepat nanti leading 5 menit. Artinya pada saat jam normal itu bertambah 41 jam 40 menit, maka waktu yang ditunjukkan oleh jam yang dipercepat akan sama dengan jam normal. Nah, sekarang kalau kita hitung 41 jam itu berapa hari? Tentu 1 hari ya, 24 jam. 41 dikurangi 24 dapatnya berapa? Nah, 17 ya. Jadi 1 hari 17 jam 40 menit waktu yang dibutuhkan jam normal agar sama dengan waktu yang ditunjukkan jam yang dipercepat.
dipercepat karena 1 hari berarti setelah minggu Senin ya, jam 5 ditambah 17 berarti jam 23, 22, 40 tambah 30, 70, dapat 1 jam 10 menit. Jadi dapat pukul Senin pukul 23 lebih 10. Jadi 1 harinya itu berarti setelah minggu Senin 17 jam, 17 ditambah pukul 5 berarti 22, 30 menit tambah 40 menit 70 menit berarti 1 jam 10 menit. 22 tambah 1 jam 23, 10 menit. Jadi jam yang dipercepat dengan jam normal akan menunjukkan waktu yang sama itu setelah 41 jam 40 menit atau 1 hari 17 jam 40 menit atau pas hari Senin pukul 23 lebih 10 ya. Mudah-mudahan cukup menarik pemecahan di sini. Sebenarnya masalah dari yang disajikan ini diarahkan dalam bentuk perbandingan senilai. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memodelkan jam yang dipercepat dengan jam normal yang diaplikasikan dalam bentuk waktu. Jadi cukup menarik, mudah-mudahan kalian terus tetap tertantang untuk terus belajar pemecahan masalah ini untuk memperkaya strategi-strategi pemecahan masalah. Oke, senang membersamai kalian. Sampai ketemu di Solving Maths Problem soal ke-47. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.